Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluhu alaniyatuhu wa sirruh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita patut berbahagia sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kita dimampukan oleh Allah untuk berpuasa di siang harinya, menegakkan salat tarawih dan qiyamul lail di malam harinya, memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak doa dan zikir, berburu kemuliaan Lailatul Qadar, dan sekian banyak amal saleh lainnya. Kalau bukan karena taufik dari Allah, niscaya kita tidak akan pernah mampu melakukannya, meskipun kita diberikan raga yang sehat, waktu yang luang, dan serba berkecukupan. Inilah bentuk rahmat Allah yang sedemikian besar dan sebaik-baik kebahagiaan yang patut kita rayakan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaknya mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, lalu berpuasa pada siang harinya, menegakkan salat pada malam harinya, menjaga pandangan dan kemaluannya, menjaga lisan dan kedua tangannya, menjaga salat jamaahnya, dan berangkat lebih awal saat salat Jumatnya, maka sungguh ia telah menyempurnakan puasanya selama 1 bulan. Ia telah menyempurnakan pahalanya, mendapati keutamaan Lailatul Qadar, dan telah beruntung dengan mendapatkan hadiah dari Tuhannya. Abu Ja'far sebagai perawi mengatakan, ya, inilah sebuah hadiah spesial yang tidak serupa dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh para raja dan pemimpin manapun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan sebuah riwayat bahwa barang siapa yang telah menunaikan kewajiban amalnya secara sempurna, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan pahalanya. Dan barang siapa menuntaskan kewajibannya dengan segera, maka dia akan menerima ganjarannya secara kontan tanpa tertunda. Namun barang siapa yang mengurangi kadar kesempurnaan amalnya,
maka pahalanya akan berkurang sesuai dengan kadar kekurangannya, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika kaum mukminin telah menyempurnakan puasa dan qiyamnya di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala di sisi Allah, maka mereka layak mendapatkan pahalanya secara sempurna, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat mereka keluar menunaikan salat Idul Fitri, mereka akan kembali ke rumah dalam keadaan bersih dari dosa, sebagaimana saat pertama kali terlahir ke dunia dari rahim ibunda. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan mengkaruniakan pahalanya secara sempurna dan memberikan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita sempurnakan pahala Ramadan kita dengan melakukan 3 hal berikut. Yang pertama, marilah kita lanjutkan Ramadan sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup kita pada hari-hari ke depan. Karena barang siapa yang hanya menjadi hamba Ramadan, sungguh Ramadan telah berlalu. Namun barang siapa yang menjadi hamba Allah, maka Allah senantiasa hidup dan ada dan tidak akan pernah berlalu. Lalu bagaimana kita menjadikan Ramadan sebagai lifestyle dalam kehidupan kita? Jamaah rahimakumullah, sungguh Ramadan telah menyadarkan kita tentang hakikat jati diri kita sebagai makhluk dan hamba Allah, di mana kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia dan akhirat sepenuhnya bergantung hanya kepada Allah. Hal ini menjadikan kita menyadari visi kehidupan kita adalah hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita juga kemudian menjadi faham bahwa misi dan tugas kita dalam kehidupan dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah, menghambakan diri, mengabdikan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan juga matiku seluruhnya aku persembahkan hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan kemudian kita juga membuktikan penghambaan itu dengan ketaatan secara totalitas. Sami'na wa ata'na. Kita siap mendengar, kita siap taat terhadap setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri seorang mukmin sejati. Itulah ciri seseorang yang akan beruntung kelak di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa kita sadari, inilah hari-hari yang telah kita jalani selama bulan Ramadan, siang dan malam, bahkan setiap waktu kita berusaha untuk meraih ridha Allah dengan amaliyah ibadah dan ketaatan, serta menjauhkan diri dari larangannya. Jangankan yang haram, bahkan yang halal pun kita tinggalkan apabila Allah memerintahkannya. Bahkan kita rela mengurangi tidur dan istirahat kita di malam hari demi untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar. Beginilah seharusnya kita menjalani kehidupan kita pada hari-hari ke depan, menjadikan Ramadan sebagai lifestyle dalam kehidupan kita, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita, dan menjalani kehidupan kita dengan sami'na wa ata'na, menjalankan sesuatu karena diperintah Allah, berhenti melakukan sesuatu juga karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal kedua yang perlu kita lakukan, marilah kita sempurnakan kebahagiaan kita di hari raya ini dengan bersilaturrahim, mengunjungi sanak saudara dan kerabat yang jauh maupun yang dekat, terutama kerabat yang telah lama terputus hubungan komunikasinya. Karena komunikasi dan silaturrahim adalah bukti kualitas keimanan dan menjadi sebab keberkahan bagi umur dan rizki kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar dan Al-Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man sarrahu an yumadda lahu fi umrih wa yuwassa'a lahu fi rizqih wa yudfa' anhu mitatas su' falyattaqillaha wal yasil rahimah. Siapa saja yang senang jika umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, dan dijauhkan dari kematian su'ul khatimah, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kemudian hal ketiga yang perlu kita lakukan, marilah kita tingkatkan kepedulian kita terhadap sesama muslim dimanapun berada, tanpa perlu dibatasi oleh sekat apapun, karena pada hakikatnya semua orang beriman adalah bersaudara, dan sudah sepatutnya sesama saudara saling mendukung, saling menolong, saling mencintai, serta mendoakan. Rasulullah SAW menganalogikan persaudaraan sesama muslim bagaikan satu bangunan, di mana antar mereka saling menguatkan satu sama lain. Innal mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Rasulullah SAW juga mengibaratkan cinta dan kasih sayang antar orang beriman bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain pun merasakan sakitnya dengan demam dan tidak bisa beristirahat. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal humma. Ma'asyiral muslimin, adalah suatu aib manakala kita merasa berbahagia di hari raya ini, namun kemudian kita tidak merasakan betapa berat dan pedihnya penderitaan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, khususnya di Palestina. Penderitaan yang mereka alami sungguh amat memilukan. Air mata kita tidak henti-hentinya bercucuran jika mendengar informasi tentang mereka. Oleh karenanya, dengan mengutip perkataan Grand Sheikhul Azhar, pemimpin Universitas Al-Azhar Mesir, Dr. Ahmad At-Thayyib, mari kita ungkapkan simpati dan empati kita kepada saudara kita di Palestina. Beliau mengatakan, sungguh sangat berat hati ini menyambut Idul Fitri, sementara saudara-saudara kami di Gaza sedang menghadapi kejamnya penjajahan. Lalu kemudian beliau berpesan, saya menyerukan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk memberikan sebagian doa dan zakat mereka kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hari-hari ini salah satu amal prioritas yang patut kita utamakan adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jika ada infak dan sedekah yang terbaik pada hari ini, adalah infak sedekah yang kita berikan untuk mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Diceritakan suatu hari, Abdullah bin Mubarak keluar dari kampung halamannya untuk menunaikan ibadah haji. Dia menempuh perjalanan ratusan kilometer begitu jauhnya, hingga ketika dia singgah ke suatu kampung, dia mendapati salah satu warganya membuang bangkai seekor burung ke tempat sampah. Setelah beberapa saat mengamati, ia melihat ada seorang anak perempuan keluar dari rumahnya yang terletak tidak jauh dari tempat sampah tersebut. Lalu anak perempuan itu pun memungut bangkai seekor burung itu, lalu menyembunyikannya, dan dengan tergesa-gesa dia kembali ke rumahnya. Karena didorong rasa penasaran, Abdullah bin Mubarak pun menghampiri rumahnya untuk mengetahui apa yang dilakukan anak perempuan itu dengan bangkai seekor burung. Maka anak perempuan itu pun kemudian menjawab, saya, wahai Tuan dan saudara lelakiku ini, tidak lagi memiliki pakaian kecuali sehelai kain ini. Dan kami tidak lagi memiliki makanan kecuali apa yang bisa kami pungut dari tempat sampah tersebut. Sungguh, sudah beberapa hari ini bangkai telah menjadi halal
untuk menjadi makanan kami. Dahulu ayah kami adalah orang yang berada. Lalu ia dizalimi, dirampas hartanya, serta dibunuh. Masyiral muslimin, mendengar jawaban ini, Abdullah bin Mubarak bertanya kepada pembantunya, berapa banyak uang yang kamu bawa? Maka pembantunya pun menjawab 1.000 dinar. 1.000 dinar sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, hitunglah sebanyak 20 dinar saja, sehingga cukup untuk perjalanan kita kembali pulang ke kampung halaman. Lalu berikanlah sisanya kepada anak perempuan itu. Lalu dia pun mengatakan, sungguh sedekah ini jauh lebih utama daripada ibadah haji yang hendak kita lakukan. Lalu setelah itu Abdullah bin Mubarak pun kembali pulang ke kampung halamannya dan batal melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Penderitaan saudara-saudara kita di Palestina jauh lebih menyedihkan daripada nasib anak perempuan dan saudara lelakinya itu. Mereka tidak hanya kekurangan pakaian dan makanan, tetapi juga kehilangan tempat tinggal yang aman, kehilangan rumah, kehilangan hampir semua keluarga, kehilangan masa depan, dan hidup dalam bayang-bayang penderitaan dan kematian. Maka membantu mereka pada hari ini adalah termasuk kewajiban prioritas yang harus diutamakan, bahkan daripada menunaikan ibadah haji dan umroh yang sunnah. Itulah yang difahami oleh Abdullah bin Mubarak dan pelajaran yang kita ambil dari Abdullah bin Mubarak. Mari kita dukung perjuangan saudara kita di Palestina untuk kembali merebut tanah air mereka dari penjajah dan sekutunya laknatullah alaihim. Mari kita dukung mereka dengan doa-doa kita, serta memberikan bantuan kemanusiaan yang terbaik. Mari kita ikut andil dalam perjuangan mereka dengan memboikot produk-produk pro penjajah dan dengan terus menyuarakan bahwa kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Inilah bukti kebenaran dan ketulusan iman kita yang terwujud dalam persaudaraan yang tulus dalam iman dan ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Akhirnya, mari kita sempurnakan kebahagiaan kita pada hari ini dengan menundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyuan dan ketundukan. Fattaqullah ayyuhal muslimun. Faqad amarakumullahu bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa amara bikum ayyuhal mu'minun. Faqalla jalla wa ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal yahudil ghasibin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma waffiq waliya amrina lihudak waj'al amalahu fi ridak. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.